Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Kita mau sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini supaya kita semua menerima berkat dari Tuhan. Kalau sudah ditemukan katakan amin. 1, 2, 3. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini judul firman Tuhan bagi kita, hidup ini singkat. Bahwa hidup saudara, hidup saya, hidup kita sungguh singkat. Di mana firman Tuhan katakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Saudara lihat, saudara tahu, ketika saudara ada di ladang, lalu saudara potong rumput, sorenya itu sudah tua. Begitulah digambarkan Raja Daud setiap kehidupan manusia, bahwa sesungguhnya hidup manusia tidak ada yang kekal di tengah-tengah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang CEO yang luar biasa, yaitu CEO Google, yaitu Larry Page. Saudaraku menginvestasikan hartanya, miliknya begitu banyak untuk mencari cara untuk hidup selama-lamanya. Demikian juga yang lain, saudaraku, seperti temannya, yaitu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Sergei Elsen, juga menginvestasikan hartanya begitu banyak. Tujuannya untuk hidup selamanya. Tetapi kita lihat saudaraku, dalam firman Tuhan ini, adapun manusia katanya hari-harinya seperti ini. Maka perlu di sini kita merenung, kita mengingat saudara yang dikasihi Tuhan, yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa kita mencari hidup itu sesungguhnya walaupun banyak kita bikin cara, tapi ketika Tuhan berkata seperti rumput, maka seperti itulah saudara. Kalau dalam minggu ini saya melihat saudara kami itu mertua anak dari abang kami yang ada di rumah, umurnya masih muda, baru 15 tahun. 15 tahun. 55 tahun. Sudah dipanggil. Kalau kita lihat 55 tahun itu masih dikatakan muda, belum tua. Bukan dikatakan tidak ada milik orang itu, ada banyak. Banyak kebunnya saya lihat. Bapak itu kapolsek di Kampar. Cukup. Tapi memang benarlah yang dikatakan firman Tuhan ini, hari-hari manusia seperti itu. Demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yakobus, coba kita lihat Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu
apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu hilang. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu? Kita diingatkan saudara, perlu kita tahu bahwa hidup kita ini juga tadi seperti rumput, juga tadi seperti uap. Kita tahu uap. Kalau tadi mungkin ibu keluarga ini memasak di dapur, lalu panas, menguap, lalu dibiarkan sejenak, uap itu hilang. Begitulah digambarkan kehidupan setiap manusia. Tidak lama di tengah-tengah dunia, hanya sementara. Maka untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, apa yang perlu di dalam setiap kehidupan kita ini? Kalau firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita seperti rumput, hidup kita seperti uap, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Inilah perlu kita renungkan di masa-masa hidup yang Tuhan berikan bagi kita, pribadi atas pribadi, keluarga atas keluarga. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dulu waktu muda kita merasa waktu saudaraku itu begitu lama, aneliling majikion, senaroha, tapi dulu madua iba, dah atau main apa itu kion, sonama, madua sonari, lawan kuliah dah terkenal. Apa itu nanti anda ke 70, berarti 3 tahun namen marah. Waktu kita baru mengingat, oh waktu itu singkat. Tapi waktu muda dulu kita mengingat, oh masih lama kali saya dewasa. Ketika kita sudah tua, sering kita ingat waktu itu singkat. Padahal kita ingat, oh napari apa yang musema, marah, terus menarik. Mungkin itu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku. Baru semalam selalu itu pikiran kita. Oh sekarang sudah begitu. Apalagi kita ada mengalami ujian, mengalami tekanan, mengalami sakit, bergumulan. Di situ kita mulai merenung, oh waktu ini sangat singkat di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan kita berkata, oh begitu cepat waktu ini. Selalu bertanya dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih. Sehingga Rasul tadi mengatakan saudaraku, yaitu Mazmur itu seperti itu. Ini yang perlu kita renungkan di dalam perjalanan kita di akhir-akhir zaman ini. Kita tidak tahu besok apa kita dipanggil Tuhan, apa kita bisa. Seperti saya katakan tadi, inang bau kami ini tidak pernah sakit, tidak pernah berobat. Yang saya lihat di posting-posting di grup kami, hanya Lai itu yang baru sakit dan pernah dipasang ring. Waktu itu ibu ini katanya ngantar anaknya di gereja UTB untuk mengantar cucunya sekolah minggu. Tapi dengan tiba-tiba dia lemah, dia jatuh dan pingsan. Lalu dibawa ke Al-Jurus yang ada di rumah. Tetapi dia sudah dipanggil. Sudah Tuhan berkata, saudaraku, rancanganmu bukan rancanganku. Rancanganku berbeda dengan rancanganmu. Tuhan jauh masyarakat dalamnya. Kalau itu dengan itu. Semua kita beringin-ingin, bercita-cita mau panjang umur 100 tahun. Tapi kalau Tuhan berkehendak, itulah yang kita mau. Nah, apa yang kita buat ambil dari sini saudaraku, sebagai kita anak-anak Tuhan, sebagai kita orang percaya, mari kita belajar seperti yang dikatakan oleh yaitu Rasul Paulus, kalaupun aku mati, biarlah mati di dalam Kristus. Dan kalau aku masih hidup, biarlah aku mengeluarkan buah-buah kebaikan, buah-buah kasih, buah-buah kebenaran.
buah-buah mengasihi Tuhan, supaya kelak ketika kita dipanggil adalah menjadi kediri kerajaan surga. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur 10, Mazmur 90 ayat 10 apa dikatakan sana? Ada menit kita sama-sama kata baca yang sudah menemukan 1, 2, 3. Mazmur 90 ayat 10. 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman ini mengatakan kepada kita masa hidup kita katanya hanya 70 tahun. Kalaupun kita kuat 80. Kalau saya baca firman Tuhan kurenungkan, saudaraku, kesukaannya dikatakan firman Tuhan ini, saudaraku, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mulodung 57 jam bulan yang menderita. Songkahin padui jaya berinata, kena menderita. Oh, sesak dadak mulodiku, acipat. Sebab itu kan penyakit gula. Memang itulah. Semua katanya digigiti, tak berdaya. Kebanggaan, penderitaan. Penderitaan demi penderitaan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, semua kita tahu penderitaan. Tidak enak penderitaan. Selalu sakit, saudara. Dan itu tidak lari daripada konsep firman Tuhan. Sebab itu sudah dikatakan Tuhan. Maka siapapun kita tidak bisa lari dari itu. Waktu kita muda sehat, bisa berlari ke sana kemari. Walaupun mungkin satu hari, satu malam kita kena hujan, tidak ada demam, tidak ada masuk angin. Sehingga dikatakan orang-orang saudaraku, kalau waktu muda dia itu selalu pakai minyak angin. Tapi kalau sudah tua selalu mencari minyak angin. Begitulah saya. Ini saya alami. Kenapa saya katakan? Lantaran saya alami, bukan apa-apa. Begitulah kalau sudah. Nanti kita akan merasakan demikian saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan itu kita tidak bisa lepas dari sana. Sebab itu adalah perkataan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih 70. Pinanggau kami itu tak sampai 70. Masih kurang daripada perkataan itu. Tapi walaupun kurang dari perkataan Tuhan, tapi itulah kehendaknya. Maka di sini perlu kita merenungkan saudara-saudaraku apa yang disampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan berjaga-jagalah, artinya kita jaga kesehatan kita. Kita jaga pikiran kita. Ada kalanya karena pikiran bisa jadi sakit. Oleh karena kita jaga hati kita supaya hati kita itu tenang. Ketika dokter pernah saya konsultasi, kenapa dokter? Karena tensiku nanti tinggi terus. Karena kurang pikiran. Cipta kulukun itu, karena kurang berbambun di mana kan? Yang bisa dilihat dokter ini. Kalau banyak beban kita, sini tentu kita akan sakit, saudara-saudara. Ada orang bilang lantaran begitu asam urat, ada orang bilang lantaran apa yang lain, tapi dokter bilang sama dokter yang bilang sama aku itu lantaran banyak beban. Akhirnya waktu dokter udah ngerak. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita. Itulah perlunya kita berkumpul bersama-sama datang kepada Tuhan. Dan itulah gunanya Tuhan katakan, saudaraku, janganlah meninggalkan persekutuan.
Supaya apa saudaraku? Supaya di dalam persekutuan itu kita diteguhkan. Supaya di dalam persekutuan itu kita diingatkan. Lewat apa saudaraku? Lewat firman Tuhan. Kalau kita tidak tenang di rumah saja, lalu kita sakit, lalu kita akan semakin bersedih. Tidak ada firman Tuhan yang menghibur, tidak ada firman Tuhan yang menguatkan. Tapi ketika kita datang bersekutu, disitulah kita dikuatkan, disitulah kita diberikan kekuatan yang baru lewat kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan berbicara kepada kita pribadi lekas pribadi, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau tadi dikatakan 80 menjadi penderitaannya saudara-saudaraku adalah penderitaan yang ada terjadi dalam setiap kehidupan kita. Maka oleh karena itu, biarlah kita lakukan kebaikan-kebaikan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Mari kita fokus, saudaraku. Mari kita konsisten melayani Tuhan dalam setiap hidup kita ini. Kalaupun kita nanti dipanggil Tuhan, kita didapati tetap ada memiliki harta surgawi yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Kita berjalan di tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu nanti akan dilihat oleh Tuhan. Ketika kita melakukan pelayanan-pelayanan, maka itu nanti akan dilihat oleh Tuhan. Ketika kita melakukan peribadatan-peribadatan, itu nanti akan dilihat oleh Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, satu pun itu saudaraku tidak akan lupa daripada catatan-catatan malaikat yang disuruh oleh Tuhan untuk mengawasi setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Mungkin sering kita berkata, oh tidak ada mengawasi saya. Kita semua selalu diawasi. Sebab kepada mata Tuhan tidak ada yang tertutup. Tidak ada tersembunyi. Sehingga pemazmur berkata, "Tutoruni tanope wau Tuhan di botohoro." Kita bayangkan. Dimanapun kita dilihat oleh Tuhan, Tuhan tahu. Sebab Dia Maha tahu, Maha mengetahui. Bahkan sampai di dalam hati kita, Tuhan tahu, saudara-saudara. Maka ketika masih ada kesempatan ini, kita berikanlah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan baik-baik kepada Tuhan. Jangan kita beralasan, ang sungguh mau, mengaduan mau, gulang mau, lebih sehat mau, satu tongkol itu. Jangan, saudara. Selagi masih ada di kesempatan, kita datang kepada Tuhan. Kalau besok mungkin kita tidak mungkin bisa lagi ada nator dari hidup kita. Dan kesempatan itu kita nagay maksaya kita. Selagi masih ada kesempatan, disitulah kita sempatkan datang kepada Tuhan. Disitulah kita sempatkan memanggil nama Tuhan. Disitulah kita sempatkan mengagungkan nama Tuhan. Dan ketika kita berkumpul demikian, di sini kita dengan sepuas-puasnya berbicara kepada Tuhan. Lewat doa kita, lewat permohonan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan, biarlah kita kerjakan dengan baik. Jangan kita tunggu sampai esok, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil. Kapan Tuhan memanggil kita? Mungkin bisa besok, mungkin bisa nanti malam, mungkin bisa lusa, dan seterusnya, saudara-saudara. Maka dikatakan semakin bertambah umur, semakin sedikit waktu hidup kita di dunia. Tapi mulai ulang tahun, tak baru bulan umur lainnya. Padahal sesungguhnya ketika tambah umur kita, sudah semakin berkurang kita di dunia. Maka perlu kita sadari ini. Mulai berpikir bahwa Allah bisa tahu nah, pasti mulai menjatuh ke wali puluh, orang mau apa? Jadi anak-anak Tuhan, orang percaya perlu renungkan ini. Sudah tambah umur saya 1 tahun, lalu potong lomok-lomok makan. Itu bagus. Tapi sesungguhnya umur kita sudah berkurang, tidak bertambah. Dilihat manusia memang bertambah.
tapi sesungguhnya umur kita berkurang. Sudah ditentukan oleh Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan tentukan kita 80 lebih. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa dikatakan tadi, maka kita jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Kita lihat satu lagi, Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Ada yang menemukan? Apa dikatakan sana? Beginilah firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 16, kami ulangi sekali lagi. Karena itu, perhatikanlah, ya, tolong ulang-ulang. Apa dikatakan sana? 15. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama Ya. bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Tuhan mengajar kita sebagai anak Tuhan, mari kita arif, merenungkan firman Tuhan. Jangan kita menjadi bodoh sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita belajar arif, saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Hari-hari ini memang jahat. Hari-hari ini tak suka anak-anak Tuhan, anak-anak percaya selalu melayani Tuhan, selalu berusaha 1001 macam cara. Albama nang marminggu tahe, nang bergala tahe, akan ni Tuhan naruh beri sa pentatus. Kurang bila masalah. Ulu margite anak muda, ulu margite tetangga, ulu margite motor mate. Itu cara dunia. Padahal kita sungguh-sungguh dari rumah, kita engkol motor, wang, mantap kata papa. Tapi kita jalan mungkin 1 kilo mati. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini semua tipuan-tipuan dunia. Maka oleh karena itu, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, saudara-saudaraku, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kita hidup sebagai anak-anak. Bahwa kita tidak sama lagi kata firman Tuhan seperti dunia, berbeda dengan dia. Kalau kita hari Minggu bahwa kita adalah pendatang di tengah dunia, tidak dari dunia ini, tapi kita adalah dari sorga yang diberikan oleh Tuhan, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Dan kita tahu, sadar, mengetahui bahwa dunia ini bukan milik saudara, bukan milik saya, bahwa sesungguhnya warga kita, warga kerajaan sorga, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan kalau dunia ini bukan milik kita, mari kita berhikmah. Bukan artinya kita tidak perlu memiliki yang ada di dunia, tapi perlu kita miliki. Sebab kita masih ada di tengah dunia. Dan yang kita pergunakan adalah yang ada di dunia ini. Tapi tidak cukup demikian diajarkan firman Tuhan. Mari kita berhikmah, mari kita arif. Bahwa tidak selamanya kita di tengah-tengah dunia. Ada satu waktu, ada satu masa, ini akan tinggal kita tinggalkan. Dan kita akan berjalan menuju tempat yang telah disediakan bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasih. Nah, Bapak Ibu,
Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini yang mengingatkan kita, saudaraku, tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan. Perlu kita renungkan, nanti setelah kematian, kemana kita? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita pribadi lepas pribadi. Maka ketika itu ada pertanyaan, di sanalah kita perlu kearifan ini. Dengan kata lain bahwa kita berpikir bahwa hidup kita ini nanti tidak ada tetap di tengah dunia. Kemana kita pergi? Walaupun kita tahu kita pergi nanti ke rumah Bapa, dan bagaimana kita supaya pergi ke sana. Tentu sekali mau ke sana tidak asal pergi saja. Ada syaratnya yang Tuhan berikan. Ada aturannya yang Tuhan berikan. Dan aturan yang Tuhan berikan, saudaraku, selama kita ada di tengah dunia, mari kita siapkan itu. Aturan yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan setelah kematian jasmani ini, tentu saudaraku akan kembali kepada tanah. Tetapi roh kita akan kembali kepada asal, yaitu surga yang mulia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi percayalah, ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan sediakan jalan yang terbaik. Teknologi tidak akan bisa membuat manusia itu bisa masuk ke dalam surga. Tidak bisa. Sekalipun kita lihat dunia ini begitu canggih, hanya satu klik bisa terjadi, tidak bisa saudara-saudara. Itu akan terbantahkan oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa Allah. Tetapi yang dapat membuat saudara dan saya sampai ke dalam kerajaan surga itu, saudara-saudaraku, adalah kasih daripada Tuhan, anugerah Tuhan. Seperti firman Tuhan, saudara-saudaraku. Kita dikatakan, tetapi Allah punya cara bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Dia, saudara-saudaraku, menyampaikan kabar baik bagi saudara. Apa itu kabar baik? Itu firman Tuhan yang mengajari kita, yang membimbing kita, yang menuntun kita. Maka ketika itu kita renungkan, kita simpan di dalam hati kita, siang maupun malam kita renungkan. Maka di situ, saudaraku, kita akan kuat, kita akan tangguh, kita akan mampu, kita akan sanggup, dan kita akan memiliki, yaitu satu tiket nanti masuk ke dalam surga, yaitu sebenarnya kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Satu ayat lagi kita baca dalam Yohanes 6 ayat 47. Yohanes 6:47. Sudah semua menemukan, biar kita sama-sama baca. Kalau sudah ditemukan, katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan katakan, barang aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Tetaplah kita percayai Tuhan kita, saudara-saudara. Tetaplah kita percayai firman Tuhan ini. Tetaplah kita percayai dan imani bahwa Tuhan yang datang ke tengah dunia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita tahu tanpa Dia, saudara dan saya tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab Dia berkata, akulah jalan. Tuhan jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain selain daripada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, keselamatan dan hidup yang kekal hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, mari kita prioritaskan hidup kita kepada Tuhan. Dan kalau kita Tuhan tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya keselamatan kita dan jalan kita, mari kita berikan banyak hidup kita kepada Dia.
apa yang dikatakan sesuai dengan petunjuk firman-Nya di dalam setiap hidup kita. Dan kalau itu kita lakukan, saudaraku, di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan jadi berkenan memiliki bagian di dalam kerajaan surga. Haleluya. 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 Ayat penutup di kita Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 25. Tolong salah seorang membacakan dan menunjukkan. Demikian firman Tuhan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Sebentar lagi kita akan memperingati kematian Tuhan kita. Kita memperingati kebangkitan Dia. Dan itulah gunanya sampaikan firman ini kepada kita, supaya kita mengingat, jangan sempat kita lupa. Itu Yesus, Dia kebangkitan dan hidup. Tanpa Dia, saudara-saudaraku, setiap orang tidak akan berkenan kepada Saya. Oleh karena itu kita renungkan firman ini menjadi milik bahagian kita di dalam waktu-waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Malam hari ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan berikan kita nafas kehidupan, kesehatan, coba kita tidak diberikan kesehatan, maka kita tidak akan bisa datang. Tapi oleh karena kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan yaitu sukacita, diberikan damai, maka kita bisa dapat memuliakan nama kita. Kita hargai kebaikan Tuhan dan begitu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.